dua Sri Kandi cantik dari kapal pesiar. Nih, Hai. saya halo buat CSP nih. Hai CSP. Hai para audiens CSP. Jangan lupa di CSP subscribe ya. loper dong ya. Subscribe. Subscribe ya. Sini. Mana di sini? Mana? Sini nih. Nah, Di komen, di like juga. halo, saya Kang Gu CSP dari channel Curang Sang Pelaut Digoyang Ombak Demi Keluarga. Khusus untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai perempuan bisa bekerja di kapal pesiar. Kalau kamu menganggap bahwa satu-satunya cara perempuan bisa kerja di luar negeri sebagai TKW, itu salah. Jadi, kali ini akan mengundang dua Sri Kandi cantik yang datang dari Indonesia khususnya, yang bekerja di kapal pesiar saat ini. Maka akan saya panggilkan dua Sri Kandi itu. Dan sebelum kita berbincang-bincang dan kupas tuntas bagaimana bisa bekerja di kapal pesiar dan bekerja di kapal pesiar dan kehidupan di kapal pesiar itu, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe dan ditekan tombol loncengnya biar. Oke, marilah kita sambut dua Sri Kandi cantik itu yang bekerja di atas kapal, dan mereka kebetulan teman Kang Agus juga. Mari kita sambut, ada dua Sri Kandi ini. Silakan. Halo. Halo, how are you? Dan sebelum kita perkenalkan, mungkin silakan duduk aja dulu ya, biar enak kita ngobrolnya. Oke, ngomong-ngomong nih, boleh kenalkan ke teman-teman yang ada di tanah air. Kebetulan kita lagi on airnya di kapal pesiar nih, lagi menuju ke Indonesia. Ini dengan siapa? Aku Elfrida Sitinjak. Aku asalnya dari Sumatera Utara. Aku di kapal udah 2 kali kontrak dan sebagai housekeeping attendant. Oke, housekeeping attendant ini siapa? Nama saya Monica Mentari, asal dari Rembang. Kerja di kapal pesiar udah 2 kontrak juga sama. Terus function saya DSA. Oke, Ya. dari Rembang. Saya Ya. halo dulu ke seorang Rembang ya. Halo. Dan Terus ini kalau ya. Kang Agus dari mana? Oh, saya sendiri dari Bandung nih. Halo, orang Bandung nih, Antapani nih. Oke, buat teman-teman yang ada di tanah air, kebetulan kita ada Sri Kandi, dua Sri Kandi cantik ini udah duduk di depan Kang Agus dan di tempat kalian semua. Kita tanya-tanya aja dulu ya, biar lebih tahu ya detail. Jadi Kang Agus mau nanya nih, bagaimana perempuan bisa bekerja di atas kapal? Ini kebetulan pertanyaan ini banyak pertanyaan dari teman-teman juga dari tanah air nih. Jadi dia nge-komen juga, kadang nge-inbox atau nge-WhatsApp juga, Kang, emang ada perempuan bekerja di atas kapal? Dan ini ternyata ada kan. Emang ini udah lama kan perempuan Indonesia bekerja di atas kapal. Dan ini Elfrida udah berapa? Tadi kan udah bilang 2 kontrak. Iya, Mungkin ada 2 kontrak. diterangin 2 kontrak itu berapa bulan? 2 kontrak itu nggak lama kok, nggak sampai setahun. Cuma cukup 8 bulan doang. Nah, Satu kontraknya. iya, 1 kontraknya 8 bulan. Terus ya kalau tadi ini ya, penasaran kan semua ya pada Pas. syarat-syaratnya Banget, apa aja. penasaran banget. Nah. Beda Apa lagi aja, yang Mon? perempuan. Syaratnya tuh semua. Syarat yang pertama, Iya. usia kamu tuh harus minimal 21 tahun dan maksimumnya 35. Tuh yang paling penting, usia. Terus pengalaman. pertama, iya pengalaman juga. Tapi Pengalamannya Oh, ya setidaknya itu minimal 6 bulan ya. 6 pengalaman bulan. di hotel, Training. ya pokoknya yang berhubungan sama pekerjaannya Job training ya. bakalan, ada job yang training. diambil di kapal. Kalau pengalaman itu kan minimal 1 tahun ya. Kalau job training 6 bulan kan. pengalaman Bener 1 tahun. Iya. Terus kalau bahasa Inggrisnya gimana nih menurut kalian? Bahasa Inggrisnya sebetulnya kalau aku Hmm. bahasa Inggrisku tuh nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya pas training itu ya kita coba gimana lah, kita gali potensi diri kita, belajar bahasa Inggris, terus kayak knowledge-nya itu diperbanyak, lebih sering aktif tanya ke senior kayak gitu. Bener-bener, dan itu emang termasuk wajib lah ya, syarat mau masuk ke kapal harus tahu bahasa Iya. Inggris dan memahami. Terus kalau misalkan kesulitan gimana sih biar bisa lebih fasih gitu, ikutlah training, ambil kelas training bahasa Inggris, atau kalian bener-bener. lebih sering dengerin lagu-lagu yang bahasa Inggris, terus nonton film, Bener banget. atau baca buku. Itu ngebantu banget. Jadi Oh, bahasa satu Inggris lagi Kang, apa? Ada apa nih? mental. Oh iya. Iya, itu penting Persiapkan itu. mental dari awal ya. Bener banget. Emang kalian merasa mentalnya gimana? Udah mantap? Ya dibedain sama pas kontrak pertama ya. Pas kontrak Oh, pertama iya. itu aduh, mental itu benar-benar yang ditempah Iya, banget. benar. Dan- Soalnya kan masih awal gitu ya. Harus mantap dari awal sebelum naik Kang. Oh, jadi sebelum kita naik sebelum kita mau ngelamar ke kapal itu emang kita harus siapkan mental dulu ya, Jelas, fisik dan iya, mental. benar. Jadi emang
buat apa kita udah belajar bahasa Inggris terus menempuh diploma 1 kan misalnya ya, terus udah ke kapal. Ada teman Kang Agus juga baru juga nggak sebulan sih, 2 minggu nggak mau kerja lagi karena homesick, ingat ke keluarga. Jadi itu harus dipikirkan gitu. Bener. Kalau kita mentalnya udah siap mentalnya dan udah bulat, baru bisa apply ke kapal pesiar ya. Harus yakin ya. Jangankan perempuan, laki-laki aja yang ini teman Kang Agus juga 2 minggu udah Soalnya kan diri, gitu. dunia belajar lah, dunia pendidikan sama dunia pekerjaan itu beda ya. Kerasnya dunia pekerjaan itu Di kapal pesiar itu kita ya? tuh di ini banget ya, diasah Kerja di darat sama di laut itu berbeda. itu juga satu beda. Itu kalau bekerja di kapal pesiar tuh berapa jam? Mungkin bisa terangin ke Elfrida, ke teman-teman yang ada di tanah air yang belum masuk ke kapal pesiar. Berdasarkan pengalaman sendiri ya, kenyataan itu satu harinya bekerja selama 11 jam. Itu sih udah minimalnya, tergantung sama pekerjaan kita bisa kelarnya apa enggak. Kalau soal kayak fleksibilitasnya itu ya kita bisa cepet apa enggak kerjanya, itu udah diatur sih dalam ILO. Itu kayak labor gitu. Ada Jadi aturannya. itu emang udah resmi, nggak ngasal lagi. Terus kalau waktu liburnya kapan nih, Monica? Kalau kerja di kapal mah nggak ada libur, Kang. Oh nggak ada ya? Iya, Kirain jangan. ada ya. Jangan Pura-pura berharap nggak tahu ya? libur. Dari mulai kaki nginjekin kapal, dari mulai kita masuk ke kapal nih. Sorry. Itu langsung ya udah kerja terus nonstop 8 bulan sampai kita pulang nanti. Tapi ada kita dikasih off duty-nya day off-nya kalau masih beda-beda ya. Kalau housekeeping ya kita kalau untuk cabin crew jam 2 sampai jam 5-an ya. Iya, beda-beda sih. Tapi yang penting kurang lebih 3 jam ya kita. Iya, pokoknya yang jelas dikasih lah jam buat istirahat, buat tidur dan sebagainya, buat makan juga pastinya lah. Tapi kadang-kadang tempat waktu istirahat kita dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri kan ya. Pas berlabuhnya itu tuh. Nah, Sadanya. pada pengen refreshing kan. Kan ini kalian berdua udah 2 kontrak nih di kapal pesiar. Negara mana aja sih yang udah dikunjungi sama kalian? Wah, banyak. Kalau aku sih pas kontrak pertama udah nyobain Eropa. Wow, keren banget. Sama tuh, aku juga ke Eropa. Kamu juga? Eropa mana? Aku paling seneng di Amsterdam. Waduh, Amsterdam. Belanda dong ya. Negara favoritnya Amsterdam ya, Belanda Iya, ya. iya. Kalau kamu Aku sejauh ini Kanada. Aku suka Kanada, soalnya itu negaranya itu rapi banget sih, orang-orangnya juga kayaknya disiplin gitu. kalau New Zealand udah pernah belum? New Zealand belum pernah, pengen banget aku sebenarnya. Kang Agus pernah ke New Zealand dan itu negara salah satu yang Kang Agus favoritin karena Kang Agus suka dengan hijauan. Itu bagus banget. Aku juga Iya. pengen banget. Dan Jadi pernah ke kayak Hobbiton damai. movie itu. Oh iya, itu terkenal ya Iya. sama itunya Hobbitnya. Dan ke pantai juga ya, senang juga. Yang penting untuk teman-teman yang belum ke kapal pesiar, khususnya untuk perempuan, misalnya pengen jalan-jalan ke luar negeri dan gratis, ya kerja aja di kapal pesiar dengan gaji dolar juga kan ya. Benar banget. Pokoknya mantap lah, apalagi rate-nya sekarang udah bagus nih. Buat kita sih bagus. Iya. Jadi mungkin itu suka duka enaknya di kapal pesiar. Mungkin ada suka dukanya nggak? Sebagian yang tadi yang udah kita obrolin. Nah, untuk kelanjutannya tuh, keenakannya tuh kayak yang kayak udah semua orang rasain ya, kalau ada yang namanya bekerja, punya gaji sendiri, wah jalan-jalan, itu shopping juga pakai duit sendiri, aduh kayak nggak ada batasannya, nggak perlu mikir ini duit orang tua, duit ini, nggak perlu mikir kayak gitu, soalnya ada duit penghasilan diri sendiri, keringat sendiri. Selain itu juga bisa ngebantu orang tua kali ya, jadi kayak bangga aja gitu sama diri, aduh udah bisa bantu setidaknya perekonomian tak adik apa siapa lah, jadi udah jadi ini ya, kita juga jadi kayak pede aja gitu sih. Bagus banget. Tapi ya El, tunggu dulu. Oke. Kamu nggak inget kalau pas kita ada di samudra mana Raf si El? Ya kalau udah ombaknya Ingat itu ya ampun. Itu kalau Kayak Rapsi, Salmon. Kerja aja susah. kalau Rapsi itu kita emang kalau kontrak pertama pasti ngalamin kan harus juga ya mabuk laut lah pastinya ya. Iya, mabuk laut, apalagi kan masih dalam kondisi kerja. Kalau Kita nggak lagi nyantai. kalau Monica sendiri ada kiat khusus nggak, ada tipnya biar nggak mabuk laut? Ya biasanya sih kalau aku dari kontrak pertama itu nggak pernah sisih Kak.
Cuman aku sering dengar dari teman-teman, mereka itu berbagi apa ya, kayak sharing tips-tips gitu. Kalau berarti misalkan Rafsi Monica itu itu harus neneknya seorang pelaut kayaknya. Nenek moyang pelaut nenek ya. moyangku seorang Ayo pelaut. lanjut Mon. Tipsnya apa sih? Aku Jadi- pengen tahu. Jadi ini kamu makan apel hijau. Apel hijau. Ya. Oh, Oke. Terus pokoknya intinya perut itu jangan sampai kosong. Oh iya, masuk akal. Misalkan sih. kamu nggak bisa makan nasi karena perut mual nih, makanlah biskuit. Gitu. Lah iya ya, kalau yang di FB service kan gampang dapat biskuit. Oh iya. Kita housekeeping. Tenang Kan aja, main apa? aja ke restoran cari Asik. Monica. Oke, kita cari aja Boleh. dia. Udah ada nih ya. Terus kita ngebahas tentang, dan mungkin teman-teman kita emang gampang sih masuk ke kapal pesiar itu kan. Kita kembali lagi nih. Oke, yang baru datang nih jangan lupa di subscribe lagi ya, di subscribe yang belum subscribe. Kita yang paling saya Kang Agus pernah dengar ada namanya sponsorship, Oh iya benar. ya kan? Itu masih ada nggak ya di agen kita? Tapi kebetulan nih maaf ya, saya bukan salah satu agen dari rekrutmen, bukan. Tapi Kang Agus channel ini untuk khusus sharing dan education ke teman-teman yang mau tahu tentang bagaimana bisa kerja kapal pesiar. Jadi intinya bukan rekrutmen dari salah satu agen ini, hanya kru kapal pesiar yang ingin berbagi buat teman-teman baik perempuan atau laki-laki ya. Dan mungkin bisa jelaskan sponsorship atau apa itu yang namanya sponsorship? Sponsorship itu masih ada sampai sekarang ya, tapi sponsorship itu dikhususkan buat perempuan. Buat perempuan itu baik di bagian FB service ataupun housekeeping. Nah, kelebihannya itu kita tuh nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya buat ini, aduh banyak banget biayanya ini, banyak buat biaya itu. Enggak, jadi kita udah terbantu dari perusahaan sendiri. Mereka ngasih kita kelebihan kayak kita dibiayai dari segi dokumen, termasuk juga kayak trainingnya. Kalau misalkan mau masuk ke perusahaan Holland America Line, kita harus ngelewatin training dulu. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya sih ya, kita itu diharuskan membayar untuk trainingnya. Tapi kalau sekarang udah Gratis. dibantu dengan adanya sponsorship. Jadi Itu gratis aja. ya. Bisa dibilang gratis sih, cuman nggak semuanya gratis. Kayak pas aku tahunnya kemarin itu, pembuatan paspor itu dari kita sendiri. Dan juga sebagian dari biaya medical check up itu dari kita juga. Tapi memang benar-benar ngebantu banget itu sponsorship, iya. Tapi itulah kita tanya lagi ke agennya di tahun 2020 ini masih ada nggak sponsorship. Tapi dengar-dengar sih emang CSB selalu ngasih gratis buat perempuan karena buat banyak yang kapal pesiar. Menarik perhatian. Untuk Monica nih, tadi Elfrida jelasin tentang sponsorship nih. Ya. Pada waktu ke kapal itu Monica ada dari siapa sih tahunya itu? Dari temen apa? Iya Kang, jadi aku tahu itu dari teman. Jadi teman aku sudah 1 kali kontrak saat itu, terus kami kan saling follow nih di Instagram. Aku lihat banyak foto-fotonya itu di luar negeri, wih, kayaknya seru nih. Terus aku mulai kepo dari situ. Aku tanya-tanyalah dia kerja di mana gitu. Terus dia ya ngasih informasi gitu ke aku, sekalian ngebimbing. Dia kasih step by stepnya, ngasih informasi kamu harus kesini, kamu setelah proses ini ngapain gitu. Jadi dia ngebantu banget benar-benar. Oh gitu, jadi Elfrida juga sama ya kayak gitu. Mungkin dari medsos apa ada saudara atau gimana? Kebetulan dari tempat aku pernah belajar perhotelan dan kapal pesiar. Jadi emang dari pembimbingnya ngasih tahu kan ada apa namanya itu ya, walk-in interview. Nah, jadi aku coba dong. Ya, ada Emang kesempatan. pada saat itu kan kalian masih unyu-unyu nih. Emang nggak takut nih ke kapal pesiar? Kan banyak orang bilang wah cewek di kapal itu bahaya lah, banyak cowok gini. Gimana menurut Elfrida? Kalau aku sendiri sih ya udah terbiasa merantau dan lebih ke ini ya apa namanya, setting mindsetnya tuh ke positive vibe aja lah gitu. Betul. Jangan yang Positive thinking aneh-aneh. aja ya. Pokoknya toh kita juga kan masuknya itu ke perusahaan yang resmi, bukan asal-asalan. Jadi pasti dilindungi dan ya nggak macem-macem lah. Baik ya. Monica gimana? Nggak takut lah sama ini ya? Setelah 2 tahun ini emang kalian kuat ya mentalnya. Iya. Dan Harus kuat emang ada dong. godaan dari teman-teman. Kalau godaan sih Apa ngegoda? amit-amit jangan dong. Enggak sih, Jangan. sama teman-teman baik Kak. Iya. Mereka saling menghargai, sopan. Ya. Tapi intinya sih gimana kitanya ya. Mm-mm. Pembawaan kita Iya, kalau sendiri misalnya sebenarnya. si perempuannya itu kita nggak
neko-neko ya, maksudnya nggak gimana-gimana kan, kita juga segan kan, laki-laki Iya. juga ya. Dan Kang Agus juga nggak pernah ganggu sih. Asik. Bisa. Masa Baiklah. Aduh. Semakin lama semakin seru ya. Mungkin ini nggak. Tapi nih ya, aku pengen nambahin. Boleh. Emang sih kalau kayak kata Monik, pengalaman dia sendiri dia teman-temannya fine-fine aja, nggak ada gangguan. Ada kalanya aku dengar cerita nih dari teman-teman cewek yang lain. Nah, ada yang pernah diganggu, bahkan atasannya yang ganggu gitu kan. Kasarnya nih ya, jadi ada kayak isu tentang kayak seksual harassment atau apapun itu, baik dari omongan ataupun dari perbuatan orang-orang yang atasan atau siapapun itu temennya. Kalau ada masalah yang kayak gituan sih kita udah gampang zaman sekarang ini. Di kapal ada yang namanya human resource human resource department kayak gitu. Mereka ngurusin hal-hal yang kayak gini. Jadi kita bisa langsung lapor ke mereka langsung menindaklanjuti dan voila. Udah, ya kita mah tinggal tenang aja. Pokoknya selama kita report aja lah, apa aman kok. Tadi kan bilang 11 jam kerja ya. Kadang pikir kalau perempuan sih banyak halangannya ya. Ada datang bulan gitu ya. Kalau laki-laki bukan datang bulan ya. Nggak ada datang bulan. Perempuan suka datang bulan. Pasti itu ke bad mood ya bawaan. Bener. Gimana sih cara mengatasinya? Gimana kamu? Monika ada gimana? Ada Gimana tipsnya? sih kalau aku ya biasanya Ada waktu libur nggak dikasih dari? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama aja ya? Sama. Cuman kalau dari aku sih aku mikir kayak ya aku harus profesional. Ini pilihanku. Setuju pekerjaan seperti ini ya mau bagaimanapun diriku, aku harus tetap ngejalaninnya dengan baik gitu. Ya aku ya berusaha mengolah pikiran, oke lah. Emang seperti ini sirkulasinya gitu, setiap bulan juga bakal begini terus, cuman gimana kitanya, kita mau ngikutin alur yang emosian itu atau ngeredam emosi kita untuk tetap kalem, tenang, karena kita berhadapan sama tamu, Kang. Apalagi aku di restoran banyak banget tamu itu yang kadang-kadang rewel gitu kan. Cuman ya oke, ini biasa. Oke, bagus banget. Gitu. Semoga jadi manfaat nih video ini buat teman-teman yang di tengah Iya, ini ya. benar. Mungkin Elvida ada tambahan nggak buat ini? Aku rasa sama kali ya kasusnya, dan emang harus mengatur emosi diri sendiri. Kayak aku juga kadang suka kan searching di Google gimana sih kalau misalkan emosinya nggak stabil. Wah, kayak perlu setidaknya tuh hal simpelnya tarik nafas terus keluarin. Jadi Iya, itu kayak betul. udah nurunin inilah ya level stresnya. Jadi ada masing-masing kita itu ada punya cara masing-masing sendiri. Oke lah, mungkin itu yang kita bahas untuk episode kali ini. Intinya buat teman-teman perempuan yang belum bekerja di kapal pesiar, kalau Anda pingin ke kapal pesiar, yang penting itu mental dulu. Dan kalau mental udah siap dan niat ingin bekerja di kapal pesiar, mencari uang dolar dan berjalan-jalan gratis, maka pilihlah ke kapal pesiar. Dan ini ada agennya di sini. Ini agen resmi kita dan kita kebetulan di agen itu. Dan nggak pernah bosan, Kang Agus bukan dari agen itu, tapi kru di kapal pesiar. Jadi misalnya kalau kalian mau tahu tentang kapal pesiar, bisa komen di bawah ini ya, bisa tanya-tanya dan bisa follow Instagramnya Monika Mentari. Apa Instagramnya? Ya, bisa diketik @monica_mentari. Kalau medsosnya Elfrida apa? Kalau aku pakainya Facebook doang, itu di Elfridaj, pakai huruf J, spasi Sitinjak itu doang. Oke. Jadi kalau Kang Agus juga ada sih Instagramnya Curhat Sang Pelaut, websitenya juga www.curhatsangpelaut.com. Di situ banyak tipsnya juga di sana ya, dan di YouTube pastinya komen dari di bawah ini biar Kang Agus juga bisa menjawab secara cepat. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang belum atau mau ke kerja kapal pesiar, selain mental juga bahasa Inggris dan pengalaman 1 tahun di hotel dan job training. Setelah itu udah beres, siapkanlah lamaran. Jangan mikirin dokumen, paspor, BST, dan jangan pikir itu. Setelah Anda di interview di agen dan lulus di SBI, setelah itu menuju ke Cikarang ya. Jadi semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian semua yang belum ke kapal pesiar, dan kalau udah ada di kapal pesiar yang pernah bekerja di sini dan pernah ketemu sama kita bisa komen di sini dan share pengalaman kalian ya. Dan gitu aja.
Dan kita sudahi aja dengan Sri Kandi cantik ini yang tangguh-tangguh di kapal pesiar ini ya. Terima kasih udah datang di channel Curang ke Laut. Mudah-mudahan kita ngebahas lagi tentang suka dukanya, mungkin lebih jelasnya di video berikutnya. Iya. Oke, terima kasih Elvida Iya, Kak Agus. sama Monica. Sampai jumpa.